Berjumpa lagi teman-teman, perkenalkan saya FX Suciharto, saya profesional tutor dan instruktur edukasi XM Indonesia. Pada kesempatan kali ini saya akan membawakan satu materi tentang pola inverted hammer. Jangan lupa berbeda dengan hammer ya, ini inverted hammer, hammer yang terbalik. Seperti biasa ketika kita membahas suatu pola candlestick, kita berpedoman pada tiga hal. Yang pertama, mengenali bentuk idealnya, bentuknya seperti apa yang ideal. Lalu yang kedua, memahami maknanya. Dan yang ketiga, menerapkan cara tradingnya. Karena berbeda pola, berbeda pula cara tradingnya. Oke, jadi bagaimana bentuk ideal dari inverted hammer? Inverted hammer itu adalah satu bentuk pin bar ya dengan shadow panjang di atas, namun dia diawali dengan satu tren turun. Jadi tren turun kemudian muncul pin bar, body kecil, shadow panjang atas. Ya, shadow panjang atas. Nah, pola pin bar ini sebetulnya juga bisa diganti dengan pola gravestone doji. Sama, mirip, maknanya juga hampir sama. Nah, apa maknanya? Sebetulnya pola inverted hammer ini mempunyai makna yang ambigu, yang saling bertentangan. Tergantung di mana lokasinya. Maksudnya apa? Dia bisa bermakna penolakan untuk naik, jadi tren turun, lalu muncul pola itu, pola inverted hammer dengan shadow di atas. Shadow di atas ini menjadi gambaran penolakan dia untuk naik. Nah, biasanya jadi dia akan meneruskan tren. Ini terutama ketika dia terjadi pada tren turun yang masih muda, yang masih awal, ya, belum terlalu jauh, bahkan belum jenuh sell ya, belum oversold begitu. Nah, sebaliknya dia juga bisa bermakna tanda-tanda reversal, ya, terutama ketika pola ini terjadi pada satu tren turun yang cukup panjang, yang sudah rally turun lama-lama, kemudian muncul pola ini. Ya, jadi shadow panjang ke atas itu seolah-olah menjadi sinyal bahwa buyer mencoba menunjukkan eksistensinya. Kami masih ada, meskipun kemudian tertekan juga dengan selling pressure, sehingga terbentuk pola inverted hammer. Jadi ada makna yang ambigu. Bagaimana lalu tradingnya? Tradingnya juga sama, ada dua cara trading, yaitu cara sebagai inverted hammer sebagai penerusan tren dan inverted hammer sebagai tren reversal. Syaratnya apa untuk penerusan tren? Tadi sudah kita katakan bahwa ketika dia terjadi pada satu tren turun yang cukup muda, awal, kemudian dia berhasil menembus suatu support. Jadi di sini kita perlu penting sekali peran support ini. Ada support yang signifikan dan dia breakout turun support itu dalam bentuk pola inverted hammer, maka ya kan, setelah breakout support pola inverted hammer selesai, Anda boleh langsung sell. Anda boleh langsung sell tanpa perlu candle konfirmasi. Stop loss-nya di mana? Stop loss di ujung dari shadow pola inverted hammer tadi. TP-nya cari support di bawahnya. Nah, bagaimana dengan trading yang reversal? Sama prinsipnya, namun ini terjadi pada satu tren turun yang sudah kuat. Tren turun yang oversold. Nah, biasanya dia akan mentok atau terhenti pada suatu support. Jadi kita di sini butuh dua bantuan. Yang pertama support, selain tren turun tadi, ada support yang hendak ditembus tetapi tidak mampu. Ketika dia tidak mampu membentuk support dan di situ muncul pola inverted hammer,
dari suatu tren turun yang cukup panjang, maka di situ kemungkinan harga akan berbalik arah. Namun kita butuh satu candle konfirmasi. Apa itu? Yaitu candle bullish yang berhasil close atau ya ditutup di atas shadow dari inverted hammer tadi. Kalau berhasil close di atasnya, Anda boleh lakukan buy. Bagaimana kalau harga kemudian setelah ada candle bullish close di atas shadow, upper shadow tadi, lalu harga turun, tidak apa-apa. Anda boleh menambah order lagi. Boleh menambah order. Jika panjang ya beberapa order, stop loss di bawah support yang hendak tertembus tapi gagal tadi. TP-nya bisa agak jauh mencari resisten yang ada di atasnya. Itu teknik trading pola inverted hammer. Demikian teman-teman, video kali ini. Kita ketemu dalam video selanjutnya. Jangan lupa like, subscribe, dan share video ini. Kemudian juga ikuti kanal-kanal media sosial XM Indonesia lainnya. Sampai bertemu lagi. Terima kasih.